So, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku bakal ngebahas tentang Gunung Salak Bogor, di mana Gunung Salak Bogor ini udah terkenal banget keangkerannya dan kemistisannya di kalangan si pendaki itu sendiri atau di kalangan masyarakat setempat. Jadi guys, Gunung Salak ini secara tidak langsung adalah gunung yang masuk ke dalam dua wilayah sekaligus, yaitu Bogor dan Sukabumi. Gunung Salak ini dikelola oleh Perum Perhutani KPH dan menjadi salah satu wilayah konservasi milik pemerintah dengan tajuk Taman Nasional Gunung Halimun Salak sejak 2003. Ini menjadi gunung strato tipe A sejak tahun 1600-an. Mengapa Gunung Salak ini menjadi terkenal karena kemistisannya? Karena konon katanya para pendaki yang pernah mendaki Gunung Salak ini mengaku bahwa mereka pernah atau sering diganggu makhluk-makhluk halus di tempat tersebut. Mistisannya dianggap valid oleh orang-orang sekitar atau si pendaki itu sendiri karena cerita dari si pendaki satu ke si pendaki lainnya atau dari orang-orang sekitar Gunung Salak itu mempunyai kemiripan yang sama. Atau misalkan kayak aku seorang mendaki, terus aku cerita aku bertemu dengan sosok ini dan ternyata warga sekitar pun pernah melihat sosok itu. Jadi kayak ada sinkron gitu loh. Ini semakin menjadi pada saat terjadinya kecelakaan pesawat Sukhoi Superjet 100 pada tahun 2012 silam yang menewaskan 45 orang di tempat. Si pesawat ini jatuh, jadi orang-orang sekitar itu kayak banyak yang dengar suara orang menangis, orang yang minta tolong, orang yang seperti kesakitan. Itu tuh kayak makin menjadi-jadi gitu loh guys. Yang aku dapetin dan aku pun baru tahu ternyata Gunung Salak itu tidak berkaitan sama sekali dengan buah salak itu sendiri. Tapi nama salak pada gunung ini tuh bukan diambil dari buah-buahan, tapi melainkan dari bahasa Sanskerta yaitu salaka yang artinya itu perak. Guys, aku tinggal di Bogor dan deket banget ke Gunung Salak dan aku pun baru tahu kalau Gunung Salak itu bukan gunung buah salak, ternyata Gunung Salaka atau Gunung Perak. Ini memiliki satu puncak tertinggi yaitu bernama Puncak Salak Saktu dengan ketinggian 2211 mdpl. Jarang dikunjungi karena mereka percaya itu kayak pendaki-pendaki ini tuh percaya kalau gunung itu tuh paling angker, puncak itu tuh paling angker. Dan untuk sampai ke puncak ini ada 4 pilihan jalur puncak pendakian. Jadi kayak menuju puncaknya tuh kayak ada 4 jalur gitu loh, dikelilingi gitu kan. Pertama itu ada jalur Ajisaka, estimasi nyampe ke puncaknya itu 140 menit. Yang kedua adalah Cidahu 90 menit, yang ketiga adalah Pasarengit 70 menit, dan yang keempat adalah Cimelati 120 menit. Berapa pantangan yang harus kalian jalani pada saat kalian ingin mendaki di Gunung Salak Bogor? Yang pertama adalah dilarang memetik bunga anggrek. Dan yang kedua, jangan menanyakan di mana buah salak. Karena yang tadi aku bilang sendiri, kalau ternyata Gunung Salak itu bukan diambil dari nama buah, tetapi diambil dari bahasa Sanskerta yaitu salaka, yang artinya itu perak. Jadi jangan sekali-kali kalian kayak pas ngedaki itu nanya, buah salaknya di mana? Itu nggak boleh, itu tuh pantangan. Kalau kalian melanggar pantangan itu, konon katanya kalian akan disesatkan oleh beberapa penunggu di sana. Jadi kayak kalian tuh kayak diputerin, gak nemu jalan pulang. Ini sompral kayak ngelanggar pantangan yang udah dikasih tahu sama kuncennya kayak gitu. Jadi kayak sok ngejago gitulah. Nah, si orang ini tuh disesatkan oleh si penunggu ini, disesatkan oleh si penunggu Gunung Salak itu selama berjam-jam karena melanggar pantangan tersebut. Juga nih pendaki yang melanggar pantangan tersebut dan dia tuh sampai kayak dehidrasi gitu, pengen minum padahal air sungainya tuh ada di sebelah dia tapi dia nggak ngelihat ada air sungai. Jadi kayak gimana ya, kayak dibutain gitu loh. Ini ada satu tempat yang dikenal oleh orang-orang sekitar atau si pendaki itu sendiri yang paling angker, yaitu Puncak Manik. Jadi si Puncak Manik ini layaknya tempat suci yang dinetralkan dari aktivitas manusia. Jadi kalau kita tuh menetralkan tempat kita dari hantu-hantu atau makhluk-makhluk halus, dan sedangkan si Puncak Manik ini tuh menetralkan kawasannya sama kita gitu, sama orang-orang. Jadi kebayang dong berarti aktivitas
makhluk halusnya lebih besar daripada aktivitas manusianya. Kejadian mistis di Gunung Salak itu sendiri udah banyak banget yang cerita kalau mereka kayak banyak pendaki-pendaki itu yang disesatkan. Jadi mereka lagi ngedaki di jalur yang benar. Kadang di tengah-tengah tuh mereka kayak ketemu satu orang atau satu sosok yang menyerupai pendaki lain dan ngajak mereka ke jalur ini aja yuk, di sini jalurnya lebih cepat atau lebih aman, padahal nanti ujung-ujungnya tuh jalurnya tuh masuk ke jurang atau gimana gitu. Jadi makanya sebelum ngedaki itu berdoa dan kayak nanyain sama pendaki-pendaki senior di gunung ini tuh harus kayak gimana, gak boleh gimana, jadi harus ikutin, jadi biar nggak kalian disesatin oleh si penunggu Gunung Salak itu sendiri. Selanjutnya banyak juga yang mengaku bahwa para pendaki ini melihat satu sosok macan yang bermata hijau dibarengi dengan satu sosok pendampingnya. Jadi macan itu keluar kalau si manusia, bukan manusia, kayak perwujudan manusia ini juga keluar. Aku nggak berani ngomong siapa perwujudan manusia ini, tapi mereka itu kayak berdampingan gitu loh. Kalau si manusia ini muncul, si macan ini juga muncul kayak gitu. Di Gunung Salak ini juga konon katanya terdapat siluman babi hutan yang besarnya itu minta ampun guys. Jadi kayak sebesar tronton gitu, hitam, dan banyak yang mengaku itu melihat si makhluk ini tuh secara bersamaan gitu. Jadi bukan cuma satu orang doang yang ngelihat, tapi banyak orang yang melihat si makhluk ini juga. Paling sering terjadi adalah terdengar suara gamelan yang, aduh aku merinding guys, terdengar suara gamelan gitu ketika para pendaki ini berkemah. Jadi gamelannya tuh terasa sangat dekat, padahal setelah dicari itu nggak ada acara apapun di dekat Gunung Salak itu. Yang lebih berbahaya dari si Gunung Salak ini adalah jalur pendakiannya yang begitu curam dan banyak banget jurang-jurang di sekeliling gunung tersebut. Jadi banyak banget pendaki sebelumnya yang kehilangan nyawa ketika mendaki itu karena jatuh atau terpeleset dan masuk ke jurang tersebut. Segitu dulu pengenalan kita pada si Gunung Salak ini. Untuk cerita mistisnya nanti aku coba searching dulu dan aku coba menampung beberapa dulu yang menurut aku paling seram, nanti aku coba untuk ceritain ke kalian. Segitu dulu video dari aku, semoga kalian suka dan jangan lupa di subscribe channel aku biar aku makin rajin upload videonya, dan see you the next video, bye bye.